Informasi lainnya pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Tomang, Jatipulo, Jakarta Barat. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Warga di Jalan Tomang Banjir Kanal, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat mendadak panik saat kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan ini. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakkan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, petugas masih menunggu proses penyelidikan. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kebakaran, kita sudah tersambung dengan jurnalis iNews Naura Syafiqah. Selamat malam Naura, apakah api sudah berhasil dipadamkan malam ini? Ya, selamat malam Diandra dan pemirsa. Di malam hari ini kebakaran yang berada di Jatipulo, Jakarta Barat sudah melewati proses pendinginan. Dan tadi di lokasi kami saat ini ada total itu berkisar 20 unit damkar dan juga ratusan dari petugas damkar yang membantu untuk memadamkan Sang Jago Merah yang ada di Jatipulo, Jakarta Barat. Dan memang untuk saat ini keadaan untuk unit damkar ini sudah beberapa meninggalkan lokasi. Kemudian juga seperti yang kita lihat memang beberapa warga masih berada dan bertahan di lokasi untuk mengambil beberapa barang-barangnya, kemudian juga memindahkan barang-barangnya menuju ke pos pengungsian yang jaraknya tidak jauh, yaitu sekitar 50 meter dari lokasi kebakaran. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang untuk dari total atau dampak yang disebabkan dari kebakaran ini, yaitu tadi kami sempat berbincang dengan pihak RW setempat, yaitu sekitar 4 RT terdampak, yaitu dari RT 7, 8, 9, dan hingga 10. Dan untuk titik terparahnya ini yaitu ada di RT 8, 9, dan juga 10. Kemudian juga untuk beberapa warga yang ada di sini masih ada yang menuju ke rumahnya. Kemudian untuk jalan ini memang sudah ditutup, sehingga untuk beberapa kendaraan bermotor ini harus putar balik dikarenakan jalanan ditutup untuk saat ini. Dan juga pasti bisa kita lihat di lokasi ini masih terus beberapa warga yang ada di sini. Dan juga dari pihak RW setempat tadi memang sempat berbincang dengan kami, menuturkan bahwa memang untuk api ini muncul sekitar pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Dan juga dari warga setempat ini diduga memang untuk api ini berasal dari kabel sutet yang terputus dan menimbulkan percikan api sehingga menyambar ke beberapa rumah yang ada di sini. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Naura Syafiqah melaporkan langsung dari Tomang, Jakarta Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban dan 1 potongan tubuh korban akibat longsor Cilacap. Total 12 korban meninggal dunia ditemukan. Korban dievakuasi ke RSUD Majenang Cilacap, Jawa Tengah untuk diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Selain itu, tim SAR juga menemukan potongan tubuh korban dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Tim SAR akan melanjutkan pencarian korban pada besok hari. Kondisinya setengah, ini kena dampak, cuman setengahnya lagi untuk. Untuk mengetahui informasi terkini di Cilacap, Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan rekan Hendri Aprila yang berada di Dusun Tarukahan, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam, Hendri. Seperti apa suasana terkini di Dusun Tarukahan? Ya, baik, untuk di malam hari ini Diandra dan juga pemirsa, proses evakuasi hari keempat yang kemudian sejak sore hari tadi tim SAR gabungan sudah turun ke titik paling aman. Yang kemudian memang untuk saat ini pun kami masih berada di titik lokasi yang kondisinya ini masih cukup curah hujan yang sudah turun sejak tadi sore. Kemudian Diandra dan juga pemirsa, memang dalam insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah, di mana memang dalam insiden ini mengakibatkan sebanyak 16 rumah yang terdampak. Kemudian secara total tercatat juga disampaikan oleh pihak BNPB ada 46 korban, yang kemudian juga 23 korban lainnya sudah berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, dan untuk saat ini masih ada sekiranya 11 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Terakhir informasi yang kami terima, sejak sore hari tadi di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ditemukan satu body part yang berada di dusun Tarukahan, yang kemudian juga ada satu jenazah yang ditemukan di siang hari, tepatnya di dusun Cibuyut. Dan tentu dalam hal ini tadi juga disampaikan yang juga langsung ditinjau oleh Gubernur Jawa Tengah bahwa dalam proses evakuasi ini akan terus dipercepat, kemudian juga harapannya akan terus ditemukan sejumlah korban dan segera diselesaikan. Karena mengingat juga informasi lain yang dapat kami sampaikan dari penyampaian yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah bahwa proses evakuasi ini terutama di titik terdekat ataupun radius terdekat dari sejumlah warga yang masih berada di kawasan desa Cibenying ini sudah dievakuasi ke titik-titik paling aman, yang juga informasi yang kami terima sekiranya sejumlah warga lainnya juga ini lebih banyak melakukan evakuasi mandiri ke rumah tetangga maupun ke rumah dari keluarganya yang berada di kawasan Kabupaten Cilacap. Adapun tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, dalam proses evakuasi ini di lokasi ini sudah menggunakan 23 alat berat, kemudian juga ditambahkan dengan anjing pelacak, yang tentunya ini harapannya tentu dalam proses evakuasi terus ditemukan secara cepat sampai dengan nantinya proses evakuasi akan diselesaikan. Dan tentunya tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentu dalam proses evakuasi ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 4 sore hari waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya itu, dalam proses evakuasi juga mengingat kondisi cuaca 1 minggu belakangan ini di kawasan Cilacap ini juga dengan kondisi curah hujan yang dengan intensitas tinggi, maksud kami, sehingga ini menjadi satu hambatan ataupun kesulitan tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Dan tidak hanya itu, tentunya juga sejumlah kesulitan lainnya seperti halnya kondisi di TKP ini juga cukup bahaya, sehingga ini juga memerlukan kehati-hatian dalam proses evakuasi. Sementara Diandra, kita juga informasikan berkaitan dengan proses evakuasi di esok hari bagaimana, dan kita juga memantau bagaimana informasi terbaru yang ada di lokasi. Sementara Diandra. Sementara itu untuk kondisi pengungsi saat ini seperti apa saja yang dibutuhkan di posko, Henry? Diana dan juga pemirsa, sejauh kami memantau dan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah posko pengungsian, memang sejumlah bantuan baik itu dari Kementerian Sosial dan juga beberapa bidang lainnya juga membantu dalam proses penanganan di pos evakuasi. Ini berjalan dengan lancar dan juga sejumlah bantuan juga sudah mulai banyak yang datang, sehingga ini juga menjadi satu perhatian bahwa dari sejumlah petinggi-petinggi yang juga datang untuk melakukan bantuan kepada korban yang berada di pos pengungsian. Sementara Diandra. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.